Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Arman, nomor WP 19115130007. Di sini saya akan mencoba menjelaskan laporan terkait modul 4, praktikum arsitektur komputer organisasi dan arsitektur komputer 2, yang mana di sini berjudul software cycle dan register. Untuk pendahuluannya di sini ada beberapa untuk software cycle-nya, di mana ada preprosesor, ada compiler, assembler, dan linker. Di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait preprosesor. Nah, preprosesor ini nantinya semua perintah yang ditulis dalam bahasa tingkat tinggi yang kita buat nantinya akan terlebih dahulu diproses di preprosesor ini sebelum nantinya akan dilakukan laksanakan proses compiler. Beberapa tugasnya beberapa tugas dari preprosesor ini diantaranya mengganti file program menjadi komentar file program tadi menjadi spasi satu buah. Lalu untuk backlash new line-nya akan menandakan baris baru yang akan dihapus. Jadi nggak peduli di mana baris barunya itu dihapus. Jadi memungkinkan kita untuk membagi baris programnya panjangnya ke dalam beberapa baris tanpa mengubah arti dari program tadi. Lalu ada makro yang telah didefinisikan diganti dengan definisinya. Contohnya terdapat di sini ada max rows sama dengan 10 akan ganti menjadi 10. Lalu include akan preprosesor akan menggantinya dengan isi file studio.h. Lalu ada compiler. Nah, compiler ini akan seperti yang kita ketahui tadi akan menerjemahkan bahasa tingkat tinggi C tadi menjadi kode assembly, yang mana kode assembly ini akan berisi instruksi-instruksi yang sesuai dengan instruction set yang dimiliki oleh mesin. Filenya dapat berupa .s, lalu assembler akan menerjemahkannya kembali menjadi file object yang mana akan berbentuk file biner atau .o. Untuk linker akan menggabungkan beberapa file biner tadi yang mana akan merupakan dependensi dari program yang kita buat. Contohnya library untuk menjalankan fungsi printf. Lalu hasilnya akan berupa file.exe yang bisa kita execute. Nah, untuk pelaksanaan praktikumnya, di sini kita akan membuat program fact.c-nya. Lalu kita lakukan operasi processing fact.c.i. Dapat kita lihat di sini untuk sebelumnya saya sudah melakukan memasukkan fact.c-nya, lalu saya melakukan proses operasi preprocessing dan menghasilkan file fact.i seperti yang Anda lihat di sini. Nah, lalu apa saja perubahan yang terdapat pada file fact.i tadi dari file fact.c. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan perbedaan apa saja yang ada pada file fact.c dan fact.i. Nah, pada fact.c ini kita masih untuk mendeklarasikan nilai inputannya di sini untuk fact.in-nya. Ya, sementara pada fact.i, nah di sini untuk nilai inputannya langsung bernilai 10 tanpa perlu lagi kita memasukkan nilai 10 pada inputannya. Lalu untuk fact.c ini juga masih ada beberapa komentar terkait untuk call function factorial dan main program dan factorial functionnya. Dimana untuk di file fact.i-nya kita tidak menemukan komentar tersebut. Jadi langsung saja ke faktorial dari 10 adalah jadi langsung saja hasilnya untuk nilai faktorial dari 10. Nah, lalu untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan operasi compiler, yang mana kita akan mengubah fact.c tadi berubah nilai menjadi file fact.s. Nah, di sini saya sudah melakukan perubahan pada file fact.c. Jadi saya di sini mendapatkan file fact.s-nya. Nah, dapat dilihat di sini sudah terdapat file file fact.s-nya. Lalu pada modul setelah kita dapatkan file fact.s-nya, kita upload assembly-nya. Lalu ada beberapa register yang menggunakan bahasa program assembly tersebut. Nah, lalu kita di sini akan mencoba menjelaskan
register-register apa saja yang terdapat pada assembly. Nah, pada fact.s ini saya menggunakan prosesor 32 bit, yang mana nantinya akan berpengaruh pada tahap selanjutnya. Lalu di sini ada beberapa register, yaitu ada base pointer. Nah, lalu untuk register yang terdapat pada fact.s ini itu ada base pointer, yang mana base pointer ini nantinya akan berfungsi untuk menyimpan nilai penunjuk pada tumpukan di awal fungsi. Lalu ada stack pointer, yang mana berguna untuk menunjuk bagian atas stack. Lalu di sini ada RCX digunakan untuk meneruskan argumen yang keempat. Lalu ada AIX. Nah, untuk AIX ini berfungsi sebagai untuk penyimpan data sementara. Mungkin itu saja register yang terdapat pada fact.s ini. Lalu kita kembali ke modul, yang mana untuk selanjutnya apa saja perbedaan pada shell assembly pada PC dan pada MIPS. Jadi langsung saja kita di sini memasukkan file program fact.assembly ke dalam MIPS-nya. Nah, di sini lanjut kepada perbedaan dari MIPS dan PC-nya. Untuk di MIPS ini tentunya yang pertama itu ada letaknya, dimana untuk fungsi faktorialnya kita kerjakan terlebih dahulu, lalu labelnya, lalu kita print. Dan sementara dari pada PC-nya yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah fact-nya. Lalu ada beberapa label di sini sesuai ya dengan ada juga beberapa label di sini. Sementara pada MIPS-nya hanya terdapat satu label yang dikerjakan pada program MIPS. Lalu kita lanjut kembali ke modul. Nah, untuk optimasinya di sini kita diberikan tabel yang mana beberapa flag optimasi yang dikenali oleh GCC, itu ada 00, 01, 02, 03, OS dan OFAST. Untuk 00 sendiri itu optimasi untuk mempercepat waktu kompilasinya, yang mana waktu eksekusinya lebih cepat, ukuran kodenya lebih cepat juga, namun untuk pemakaian memorinya lebih sedikit dan waktu kompilasinya lebih sedikit. Untuk 01 dan 0, optimasi untuk ukuran kode dan waktu eksekusinya menjadi lebih sedikit, dan pemakaian memori dan waktu kompilasinya jadi lebih banyak. Untuk optimasi 02, mana waktu eksekusinya menjadi lebih sedikit, lalu ukuran kode yang tidak berubah, pemakaian memori bertambah, dan waktu kompilasinya jadi lebih tinggi. Untuk 03, waktu eksekusinya menjadi lebih sedikit, ukuran kode yang tidak berubah, pemakaian memorinya tinggi, dan waktu kompilasinya lebih tinggi. Lalu begitu seterusnya. Nah, di sini kita akan mencoba melakukan optimasi terkait file 00 untuk GCC-nya. Nah, di sini saya sudah melakukan kompilasi terkait file 00. Nah, di sini. Nah, dapat di sini kita lihat di mana sesuai dengan tabel, yang mana yang tadi kita lihat ada juga file fact.00. Di sini saya sudah melakukan file fact.01, 02, 03. Lalu ada juga fact.os-nya. Lalu ada juga nanti disuruh fact.ofast. Di sini. Lalu kita dapat lihat tadi pada tabel bahwa dapat kita lihat bahwa waktunya ada yang lebih tinggi, ada yang lebih sedikit, dan ada juga memakan memori dan waktu untuk mengcompile-nya.
Lalu nah selanjutnya itu kita ke file yaitu Takeuchi function. Nah di sini kita dapat kita lihat di sini file Takeuchi functionnya. Kita masukkan dulu kepada visual code-nya. Nah di sini sudah dapat terlihat bahwa visual code dari bahasa C program Takeuchi. Lalu di sini kita disuruh untuk pada modulnya kita memasukkan bahasa assembly maps pada program Takeuchi yang akan kita jalankan pada prosesor maps. Nah di sini saya sudah memasukkan bahasa assembly dari program Takeuchi-nya. Nah di sini saya sudah run dan assemble dan runnya fungsi Takeuchi tadi, mana hasilnya tadi terdapat looping atau pengulangan yang terjadi pada hasil runnya. Jadi fungsi Takeuchi ini adalah merupakan fungsi rekursif, yang mana rekursif ini nantinya dapat terjadi pengulangan pada programnya. Nah cara untuk mengetikkan pengulangannya tentunya dengan cara mereset atau men-stop program dari fungsi Takeuchi ini sendiri. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan terkait laporan modul 4 kali ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.